Selamat datang di APMD Podcast. APMD Podcast selalu menghadirkan tamu-tamu istimewa. Kali ini tamunya sangat istimewa. Sudah berada di samping saya, Pak Toro. Selamat pagi, Pak Toro. Selamat pagi, ini siang ini. Ini biasanya kan kita ngobrol ngalor ngidul, ini ngetan ngulon ini. Kita kan menghadap utara ini. Oh ini iya. ngetan ngulon ini. Baik. Di banyak perguruan tinggi minggu-minggu ini sudah mulai kedatangan mahasiswa baru. Tetapi kedatangannya online. Sepertinya di kampus APMD juga begitu, Pak Toro. Iya, ada yang sebenarnya sudah di Jogja dari daerah itu. Ada sekitar 78 dari daerah yang sudah di Jogja. 78. Dan sebagian besar ada di luar, di belum datang. di kampungnya masing-masing ya. Ini kan Kalimantan Barat yang paling banyak. Kalimantan Barat paling banyak. Sekarang ini terbaru itu, kalau selama ini kan NTT nomor 1, sekarang Kalimantan Barat, dan Kalimantan Barat. DIY Jateng bertambah juga malah gitu ya. Ya. DIY Jateng bertambah, kalau kemarin itu 28 provinsi, sekarang turun menjadi 24 provinsi. Ya, gitu. Anak saya kemarin ospek di UGM, tapi di kamar. Oh, di Hanya kamar. di dalam kamar. Itu namanya nggak ospek gitu ya. Lalu saya membaca di media sosial, di UNESA juga ada ospek, lucu-lucu. Salah satunya yang kemudian terkenal di sana ada Arya Wiguna dan Susana, karena karena kakak tingkat masih menggunakan pola lama, marah-marah, tapi di online akhirnya dibully seluruh dunia. Oh, iya. Dan iya. akhirnya pihak kampus minta maaf karena kejadian itu. Nah, bagaimana dengan APMD? Ya, biasanya orang itu begitu ya, kalau sudah punya kekuasaan sedikit lalu lalim gitu ya, merasa sok kuasa, lalu keputusannya mutlak dan sebagainya. Itu kalau saya lawan gitu. Ya. Jadi di sini kan orang itu nggak boleh ya, termasuk saya ini yang istilahnya dinomor satukan ya, saya nggak boleh lalim terhadap siapapun kan gitu. Nah, jadi ya sedikit cerita di UNESA itu, sepertinya terutama kakak tingkat itu, senior itu tidak bisa membedakan antara ospek offline dengan ospek online. Dia nggak tahu kalau seluruh dunia melihat. Akhirnya dibully seluruh dunia. Iya. Nah, kejadian ini mungkin buat pelajaran buat kampus-kampus lain, supaya lebih hati-hati. Nah, kita tahu mahasiswa APMD itu datang dari seluruh Indonesia, dari Sabang dan sampai pinggiran ya. Bagaimana katakanlah pihak kampus menyatukan, terutama dari visi yang berbeda-beda itu? Ya, memang ini kan Indonesia Mini ya, spirit kebangsaan itu memang penting ya. Kita kumpul, saling mengenal gitu. Dan kalau kita tatap muka kan lebih baik ya. Tetapi karena ini daring sehingga ada hambatan. Kalau kampus-kampus lain itu bela negara gitu. Kalau bangsa pastilah, bangsa ini kan imajinasi. Kalau kita kumpul lalu menyanyikan lagu Indonesia Raya itu kan namanya kan bela bangsa. Tetapi yang terpenting bagi kita itu adalah kemasyarakatan, kedesaan, dan yang satu kerakyatan. Bela rakyat lah. Karena memang ini kan kita dari pinggiran lah, dari rakyat jelata, bukan rakyat jelita lah kita ini. Bukan rakyat jelita ya, meskipun ada juga yang orang tuanya dari aparat sipil negara ini. Saya lihat datanya ini ada 40 sekian yang berasal dari ini, tetapi tetap yang paling banyak dari petani. Paling banyak dari petani. Dari petani, nelayan gitu ya. Jadi ini masih proses pendataan ya. Jadi nilai itu yang kita tekankan, baik nanti dari sisi
pengetahuan, ya kan kita selalu bicara, oh ini ada nilai itu sama dengan ideologi, nanti juga berkait dengan etika dan sebagainya. Yang kedua kan pengetahuan dan ketiga keterampilan. Kemasyarakatan itu ya artinya kita bermasyarakat. Bermasyarakat di kampus, bermasyarakat di kos, di tempat kos, nanti bermasyarakat. Jadi nek sampean bilang ini ada kampus kecil, kampus besar, itu kan pertama bermasyarakat. Jadi manusia itu kan pasti nomor satu bermasyarakat. Sebelum bernegara, sebelum berbangsa itu bermasyarakat. Ya, jadi masyarakat itu ada yang sifatnya idea, gagasan. Misalnya masyarakat adil makmur itu idea namanya. Indonesia ini punya cita-cita masyarakat adil makmur. Ini cita-cita. Jadi ini sebuah imajinasi, sebuah ingatan kolektif bahwa kita menyelenggarakan negara, pemerintahan dan segala hal itu mengarah pada masyarakat adil makmur. Kenapa bukan makmur adil? Ya kalau mau makmur itu harus adil dulu. Jadi kalau adil baru bisa makmur. Adil dulu baru makmur. Baru makmur. Ya. Nah, adil itu bisa dicapai dengan kekuasaan. Kalau nggak ada kekuasaan nggak bisa adil. Meskipun kadang-kadang kekuasaan itu juga mengandung kejahatan ya, tetapi tanpa kekuasaan nggak akan ada keadilan. Ini kan filsuf Pascal itu ya, yang punya hukum Pascal itu ya, filsuf, tapi dia ngomong kekuasaan juga. Dia bilang bahwa keadilan tanpa kekuasaan itu nothing, nggak akan terjadi. Sebaliknya kalau kekuasaan tanpa keadilan itu lalim, kan gitu. Jadi ini masyarakat sebagai idea. Yang kedua, masyarakat sebagai fakta, sebagai kehidupan. Kita ini punya konsep masyarakat, ini kan serapan dari bahasa Arab, dibawa oleh para ulama. Termasuk rakyat juga, rakyat, adil, musyawarah, majelis, banyak sekali ya. Ini serapan dan masyarakat yang kita kenal ini hanya satu jenis ini. Tapi kalau orang Barat punya community, punya society. Community itu menurut saya konsep antropologis ya. Kalau society itu konsep sosiologis. Dua-duanya kita pahami. Nah, orang APMD penting untuk mahasiswa PMD penting untuk memahami kapan sedang berada di community, kapan sedang berada di society. Kalau community ya, kalau kita datang ke desa, ke kampung itu, oh kita sedang ke komunitas gitu. Ya. Jadi komunitas itu punya lokalitas, punya kehidupan, punya representasi yang kita kan diajarkan untuk rendah hati. Dalam ini kan kita pergaulan sosial ya, pergaulan di kampus, pergaulan di masyarakat, di kampus yang besar itu nomor satu rendah hati, sopan santun gitu, tanpa menghilangkan meraih kesempatan. Jadi kan kalau teman-teman mahasiswa datang ke Jogja itu kan nomor satu kan ingin meraih kesempatan. Meraih kesempatan itu sama dengan mengejar kepentingan. Tidak apa-apa, setiap orang itu manusiawi gitu ya. Jadi kalau manusia itu kan pasti nomor satu akan mengejar kepentingan, akan meraih kesempatan. Nah, tapi ini manusia ini yang namanya mahasiswa baru ini datang ke Jogja ini kan bermasyarakat. Bermasyarakat di kampus, dimanapun, maka kan melakukan pergaulan sosial. Jadi rendah hati, kalau orang Islam tawadhu gitu ya. Kita nggak boleh mentang-mentang, nggak boleh sok. Kan kadang orang itu gini ya, merasa benar, merasa baik. Kadang-kadang orang juga, saya memperjuangkan keadilan misalnya. Tetapi itu bisa menimbulkan kejahatan juga. Itulah yang disebut dengan tirani ya. Jadi tirani itu kan orang itu sebenarnya melakukan kejahatan tapi nggak kelihatan, kejahatan itu nggak kelihatan karena atas nama kebaikan, kebenaran dan keadilan. Dan itu harus kita lawan. Kelaliman harus kita lawan, tirani juga harus kita
lawan juga. Jadi orang itu nggak boleh merasa paling benar, paling baik gitu. Nah itu kemasyarakatan ya. Kemudian yang kedua kedesaan. Kedesaan ini nanti panjang lebar dan kita ini kan memuliakan desa. Desa ini kalau dipandang oleh orang lain kan bodoh, malas, tertinggal dan sebagainya. Nah kita ini memuliakan itu karena desa ini ya fakta, nggak bisa terabaikan. Dan itu kalau kita belajar teori-teori pembangunan juga yang kritis itu melihat fakta bahwa oh ini ada kesenjangan desa kota. Jadi artinya kesenjangan itu tidak hanya kelas rakyat jelita dan rakyat jelata, tapi ada kesenjangan kota dan desa. Ya, jadi saya di video di YouTube saya udah membuat semacam pemetaan itu ya. Jadi kalau ini ada variabel ruang desa kota, lalu di sini ada rakyat jelata, rakyat jelita gitu. Lalu kan muncul 4 kota itu. Rakyat jelata yang di desa, rakyat jelata yang di kota, rakyat jelita yang di desa, rakyat jelata yang di kota. Kan gitu. Ini yang paling rentan itu sebenarnya yang paling mengerikan adalah rakyat jelita yang di kota. Jelita di kota. Kan mereka itu kan juga berasal dari desa juga. Itu yang paling rentan ya. Migrasi kan. Mereka kan nggak punya apa-apa. Mereka kan pindah migrasi kota itu karena nggak punya apa-apa ya. Kan ini kan paradoks ya. Ini luar biasa desa kota ini. Misalnya ahli pembangunan sosial itu dewanya pembangunan sosial lah, namanya James Medgley itu ya. Dia bilang bahwa urbanisasi itu menciptakan pembusukan kota sekaligus pemiskinan desa. Itu paradoks. Jadi sekaligus ya. Kotanya membusuk, jadi desa dimiskinkan oleh proses itu. Jadi ada kesenjangan luar biasa gitu. Kan saya juga sering membuat kalimat orang kota itu mengambil hasil bumi dan tenaga kerja murah dari desa, lalu orang desa mengais rezeki di kota. Ya ini kan paradoks yang saya kira banyak yang harus kita pelajari dan kita perjuangkan. Ada banyak teman-teman yang menjadi transformer gitu. Besok kita akan podcast juga ya. Jadi ini soal kedesaan ini kan bagi APMD kan komitmen sejarah, komitmen etik dan sekaligus juga komitmen keilmuan. Jadi berpihak pada orang-orang desa. Kalau orang desa itu kan tadi hampir sama lah. Jadi dengan yang namanya rakyat jelata. Kemudian yang ketiga saya kira terkait dengan ini ya, kerakyatan. Jadi rakyat, jadi bela rakyat. Ada bela negara, kita bela rakyat. Memang ada persoalan yang serius gitu, dan kadang-kadang kalau para ilmuwan itu kan tidak biasa ngomong rakyat, tapi yang sering diomongkan masyarakat. Jadi kita ini salah kaprah. Sebenarnya yang dimaksud rakyat tapi ngomong masyarakat, yang dimaksud warga tapi ngomongnya masyarakat, yang dimaksud negara tapi ngomongnya negeri gitu, yang dimaksud pemerintah tapi ngomong negara gitu. Jadi ini justru salah kaprah kita ini. Kayak konsep pemberdayaan itu kan salah kaprah juga. Ini kan dari kata empowerment. Seharusnya kan pemberkuasaan, tapi jadinya pemberdayaan. Itu menghilangkan banyak makna. Kita berpihak pada rakyat dan jarang sekali para pihak yang berbicara tentang rakyat, karena dalam literatur, dalam pengalaman empirik ini kan antara keilmuan sama kerakyatan ini kan tidak ketemu. Seringnya tidak ketemu. Jadi nalarnya berbeda. Banyak ilmuwan yang mengatakan misalnya, itu omongan tidak ilmiah, itu omongan sopir truk gitu. Saya anti dengan ilmuwan yang kayak begitu. Itu artinya anti rakyat. Jadi dia tidak menghormati sopir truk, ya.
Kalau nggak ada supir truk kan dia nggak bisa makan juga kan. Ya kan ilmuwan itu loh. Terus ininya pakai apa nanti distribusi. Sama juga misalnya orang menghina wakil rakyat itu yang berasal dari tukang tambal ban. Mau jadi apa kalau wakil rakyat hanya tukang tambal ban loh. Ini kan orang ini aneh kan, kita ini kan sekian lama ditindas itu kan persoalannya kan begini. Ini pemerintah negara ini kan berhasil menyediakan fasilitas publik, sekolah, rumah sakit, dokter, guru, dosen, dan banyak banget lah yang disediakan. Tapi persoalannya kan tidak hanya pada supply, ya, tidak hanya pada delivery yang diberikan oleh pemerintah, tapi akses ini loh, akses rakyat ini loh. Jadi kan banyak juga rakyat yang tidak bisa menikmati itu. Jadi saya justru mengacungi jempol ketika tukang tambal ban itu bisa menjadi wakil rakyat. Berarti itu dia rakyat sejati itu. Jadi soal kerakyatan ini yang kurang, dan makanya saya selalu mengingatkan petua Soekarno yang dilupakan oleh para ilmuwan sebenarnya, yaitu ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah gitu. Jadi ilmu itu amal itu ya untuk rakyat, untuk negara, untuk bangsa, tidak hanya untuk negara tapi juga untuk rakyat. Saya sering kritik juga kalau ilmu yang terlalu ilmiah itu semakin dekat dengan tengkulak dan semakin dekat dengan rakyat. Karena itu ilmu itu harus dikontekstualisasikan. Ada dialektika lah, bagaimana Soekarno itu menemukan konsep marhainisme itu. Itu dialektika itu, dan artinya ada teori-teori besar, ada narasi besar, tapi juga ada pengalaman, dan tugas ilmuwan kan ini ya, istilah saya itu connecting, connecting itu menghubungkan, lalu crafting itu merajut, meracik, lalu yang ketiga transforming, mentransformasikan. Jadi itu tiga K itu ya. Itu tiga hal yang ingin disampaikan pada mahasiswa. Nah, di era pandemi ini akan kesulitan mahasiswa selama ini kan ada 3K ya yang selalu kampung, kamar kos, kampus. Nah, rutinitas. Selalu dulu selalu dikembangkan agar mahasiswa tidak hanya 3K. Ya, tidak hanya 3K. Nah, tetapi meskipun kita tidak tahu kapan pandemi ini berakhir. Nah, apa yang ingin disampaikan terkait dengan 3K selama pandemi belum berakhir? Ya, saya menyampaikan juga, ini kan proses belajar mengajar tetap jalan ya. Kita punya semangat besarnya itu kan mendidik dengan melayani, dan melayani dengan mendidik gitu. Tapi kita sering juga menolong dan membantu gitu. Jadi kalau di luar kerangka itu kan menolong dan membantu, sangat banyak lah, maklum gitu. Tetapi kalau kita terlalu banyak menolong dan membantu ini artinya kita gagal juga. Jadi kerangka kita ini kan mendidik dengan melayani, melayani dengan mendidik. Kalau menolong dan membantu itu kan artinya mahasiswa itu tidak sanggup memenuhi kewajiban. Kewajiban itu kan macam-macam ya. Baik kewajiban yang sifatnya administratif, finansial, dan kewajiban akademik. Misalnya kewajiban harus menempuh ini, harus tugas gitu kan. Lalu kemarin di masa pandemi itu kan banyak tugas, lalu mahasiswa protes kan gitu. Ya kita penuhilah, nggak apa-apa tugasnya dilonggarkan karena ini tidak normal kan gitu. Tetapi sebenarnya itu tidak mendidik. Itu tidak mendidik, tapi itu namanya menolong atau membantu. Ya, jadi saya selalu mengatakan bahwa mendidik itu keras. Keras banget ya, tapi itulah yang nanti akan membuat mahasiswa itu jadi orang. Saya terus katakan, indeks prestasi yang bagus, selembar kertas ijazah itu tidak akan bermakna apa-apa. Itu tidak akan membuat mahasiswa jadi orang. Yang membuat mahasiswa jadi orang itu adalah ilmu. Ya. Ilmu, dan ilmu itu tentu maknanya luas ya. Ilmu yang amaliyah dan amal yang ilmiah tadi maknanya gitu. Jadi sekarang karena ini keterbatasan,
kita ada proses stimulus dan ada otodidak. Stimulus dan otodidak. Ya, stimulus itu artinya kan dosen itu nanti kita memberikan stimulus dengan berbagai cara. Jadi standar kita elektronik ya. Elektronik itu artinya bukan yang, kan saya mengatakan ini kuliah yang istilahnya yang konvensional, yang paling tradisi, yang paling lama. Kemudian yang nomor 2 itu kan namanya elektronik, lalu yang ketiga daring ya. Daring ini kan online, apa namanya, tatap muka secara langsung. Jadi cuma memindahkan, kalau apa namanya, dulu biasanya di kelas, ini dipindahkan dengan media gitu. Tetapi dengan elektronik itu artinya bahan-bahan kita berikan. Ya, kita berikan nanti di situ sebagai stimulus ya. Karena kita bagaimanapun ada juga mahasiswa itu yang tidak punya gadget, tidak punya sinyal gitu ya, tidak punya pulsa kan gitu. Jadi saya sudah sampaikan pesan jangan sampai ada mahasiswa yang tercecer, yang tidak memperoleh layanan itu. Sehingga kalau ada mahasiswa yang sampai tidak punya tadi, ya berarti ini kan di bawah standar itu yang konvensional. Kalau begitu ya kita kembali kayak model Amerika tahun 1700-an, pakai pos lah. Jadi bahan-bahan kita kirim lah, lalu digunakan untuk belajar. Jadi ini ada stimulus, dan yang jauh lebih penting, lebih utama otodidak, harus mandiri. Jadi yang namanya pandemi bukan jadi halangan. Saya justru di masa pandemi ini banyak otodidak. Saya banyak membaca literatur. Jadi tiada hari tanpa mencuri buku saya. Buku mencuri ya banyak lah. Mencuri buku halal lah. Oh, bocor. Ya kan pesannya Gus Dur kan gitu. Jangan apa namanya. Jadi jangan meminjami buku dan jangan mengembalikan buku pinjaman kan gitu. Jadi meminjamkan buku adalah perbuatan bodoh, dan mengembalikan buku yang kita pinjam adalah perbuatan gila. Kan, gitu. Tapi kalau nyuri buku Gus Dur itu belum ada. Gus Dur belum ada. Kalau saya kalau mencuri buku ya halal aja. Gitu. Tapi mencuri buku di di dunia maya. Oh iyalah, kan banyak itu. Banyak. Sekarang kan sebenarnya itu bukan mencuri, Pak. Itu kan sudah sudah bisa di-download gitu. Iya, tapi kan bagi yang sangat teguh dengan hak intelektual, hak cipta kan nggak bisa. Ini kan gitu. Yang namanya rakyat itu kan hambatannya banyak, hak cipta hambatan, sertifikasi hambatan, izin hambatan, kan gitu. Nah itu Cina yang bisa membabat itu semua gitu. Dan maju. Akhirnya rakyat itu bisa ini bergerak. Kalau ini instrumen-instrumen teknokratis kapitalis ini diperlakukan secara ketat, ya rakyat nggak punya akses. Gitu. Betul. Misalnya gini, ada buku yang saya pengen punya, harganya kalau dirupiahkan 1.300.000. Kan saya mikir, ini belum ada yang bisa dicuri secara halal dan gratis gitu. Jadi kalau saya membaca lewat Google online itu, dan itu tidak cuma bisa semua. Cuma resensinya tok. Ya, kadang-kadang cuma resensi aja lumayan lah. Kita sudah ngerti jalan pikiran orang. Itu ada sejumlah buku yang belum di-share secara gratis dan belum bisa kita curi gitu. Nah, itu perbedaan antara kapitalis dengan sosialis. Kalau kapitalis itu copyright. Nah, saya setuju yang copyleft. Nah, cuman atau right to copy. Right to copy ya, boleh juga. Right to copy atau copyleft. Ya, jadi yang namanya sertifikat kan itu ya. Jadi poin saya kembali ke situ tadi ya. Jadi nanti kita memberikan stimulus, dan para mahasiswa memang harus otodidak, harus banyak belajar membaca. Tentu ada ruang-ruang untuk diskusi lah dengan dosen yang bersangkutan. Dan nomor satu dari belajar itu sebenarnya adalah hasrat. Kita kuliah itu kan panggilan, kita jadi dosen itu kan panggilan, vocation. Kita menjadi mahasiswa juga vocation ya. Vocation itu lalu diikuti dengan hasrat atau curiosity, rasa ingin tahu gitu. Jadi saya selalu mengatakan nomor satu itu dulu lah. Jadi memang kalau saya kan begini ya,
kalau dalam hal pendidikan dan ilmu itu saya kayak monster seperti negara gitu. Memang harus keras. Ini nggak mengenal demokrasi dan otokrasi nih kalau soal itu ya. Harus keras, harus istilahnya kawah candra di muka lah. Kalau dulu ada lakon Tetuko, sampean ngerti Tetuko nggak? Anaknya Gatot Kaca waktu kecil. Waktu kecil, waktu bayi itu namanya Tetuko namanya. Tapi bukan Tetuko pesawat ya? Bukan Tetuko pesawat kan, sing tuku ra teko-teko, sing teko ra tuku-tuku kan gitu. Lalu gedenya jadi Gatot Kaca itu gagal total kakean, nah, kan gitu. Jadi maksudnya ini Gatot Kaca yang itu pelajarannya banyak kan. Jadi Tetuko itu kan tidak dikendaki oleh dewa lalu dimasukkan dalam kawah candra di muka itu maksudnya mau dihabisi tapi malah enggak. Jadi dia malah digembleng menjadi Gatot Kaca yang sakti mandraguna kan gitu. Jadi pendidikan itu begitu, memang keras, kita nggak boleh merengek-rengek, nggak boleh lebay atau terlalu manja lah, memang harus keras. Tapi kalau hubungan kita di dalam hal pelayanan, kebijakan dan sebagainya, saya harus bertindak seperti pemerintah. Kalau dalam ilmu dan pendidikan, saya harus bertindak seperti negara. Negara itu sebenarnya nggak mengenal demokrasi dan otokrasi. Tapi kalau pemerintah itu mengenal demokrasi dan otokrasi. Artinya dalam hal pelayanan ini kan hak dan kewajiban ya. Terus kemudian ini soal kebijakan itu ada ruang-ruang yang bisa dibuka. Biasalah kalau mahasiswa melakukan negosiasi itu kita buka, itulah namanya ruang demokrasi. Jadi kapan sih kita berdemokrasi itu ada ruangnya. Tapi bukan berarti lalu kita kuliah dosennya sangat otoriter, bukan begitu maksud saya. Tetapi bahwa kalau kita mau menjadi orang itu kan memang harus berjuang keras. Nggak boleh merengek-rengek ya. Tetapi ada juga kelonggaran begini. Misalnya saya ngomong begini, ini seperti spiritnya Profesor Pratikno ya, Mensesnek sekarang, kalau dulu kan jadi dosen saya. Kalau kalian itu rajin, ya kuliah rajin, semua tugas lengkap, pasti B. B di tangan ya? B di tangan. Tapi kalau mau dapat A, kalian harus berjuang. Berjuang lebih keras lagi gitu. Jadi itu saya senang dengan pola itu, artinya nilai itu jangan kemudian nggak punya makna apa-apa. Ya. Saya masih ingat dulu pesan almarhum Profesor Malik Fajar yang belum lama sudah kundur ya, kundur. Dulu kan pernah menjadi Mendiknas dulu. Pernah Mendiknas. Dulu pesannya begini. Muhammadiyah yang sering jadi NU. Ya, aliran Malikiyah yang bisa merokok. Jadi saya beberapa kali bukan ngerokok lah, membayar cukai namanya. Membayar cukai bareng lah gitu ya, membayar cukai. Kalau di ruang pojok di Garuda itu kan kadang-kadang ketemu. Terus ngobrol kami. Waktu jadi menteri, beliau ngomong begini dan saya suka sekali. Tugas pimpinan perguruan tinggi itu ada 2 menurut beliau. Yang pertama itu memberikan kepemimpinan akademik. Ya, jadi akademik itu kan ilmu ya. Intinya kan ilmu ya. Jadi mengembangkan ilmu, menabur ilmu, mendorong supaya ruang-ruang ilmu, kalau yang sekarang namanya Merdeka Belajar, Kampus Merdeka ini silakan nanti ditanya berikutnya. Ini ruang ini harus dibuka ya. Jadi bukan langsung, yang maksud saya bukan otoriter dalam pengertian orang itu killer, bukan gitu maksud saya ya. Tetapi kita itu teguh, kokoh dalam hal berilmu, dalam hal pendidikan itu kita harus berjuang keras ya. Nah, tugas memberi kepemimpinan akademik. Yang kedua, memberi makna dalam setiap kegiatan administratif. Yang namanya administrasi di mana-mana ya begitu, membosankan. Yang namanya sertifikasi, bohong dan mengarang, lalu ada apalagi standarisasi itu membosankan di mana-mana gitu, dan itu harus diberi makna. Jadi diberi makna. Maknanya apa? Ya itu bukan untuk menjamin kualitas,
bukan untuk menjamin kualitas, tapi untuk menjaga integritas supaya kita tidak sembrono. Ada PDPT, ada macam-macam lah. Instrumen-instrumen itu, saya kan sering mengatakan ini perangkat membunuh hakikat ya. Jadi jangan sampai ini perangkat-perangkat ini membunuh hakikat. Hakikatnya itu ilmu itu loh. Ya. Yang jadi akademik itu ya. Yang harus saya kejar nomor 1 ilmu. Ruang-ruang harus ini. Jadi kita ini kan juga sedang saya kalau tiap hari urusan administrasi tanda tangan ya bosen juga saya ya. Tapi kadang-kadang harus begini gitu ya. Kan saya sering mengajak mahasiswa, ayo silakan ngobrol dengan saya tentang entah pemerintah, entah desa atau negara atau apapun lah. Mudah-mudahan ini, dan mudah-mudahan saya seperti Google juga, semakin banyak diambil semakin bertambah saya. Jadi kayak ilmunya orang Jawa, semakin banyak memberi, lokak ning istilahnya, lali aku istilahnya. Lokak itu berkurang ya, tapi malah lebih banyak lah. Jadi spiritnya kayak gitu ya. Jadi Google itu kan begitu, semakin banyak memberi malah semakin bertambah kan gitu. Semakin bertambah. Jadi 2 poin itu yang selalu saya pegang. Kalau administrasi di mana-mana selalu ada masalah, selalu gitu. Sehingga yang kita utamakan, kita kejar itu kan aspek akademik, aspek ilmu itu. Tapi tentu bukan ilmu yang mentang-mentang, bukan ilmu yang sok benar, sok baik gitu ya, sok malaikat kan gitu. Lalu mengabaikan rakyat, bukan begitu. Jadi kita kembali ke ajaran Soekarno, ilmu yang amaliyah, amal yang ilmiah. Jadi bukan hanya ilmu yang ilmiah, enggak gitu ya. Kalau kebanyakan kan ilmu yang ilmiah, mengabaikan aspek amaliyah. Nah, tadi juga sedikit sudah disinggung bagaimana dengan gagasan Menteri sekarang tentang Merdeka Belajar. Ya. Saya memahami itu ada konteks, dan yang kedua apa yang disampaikan Mas Menteri itu kan pemicu dan pemacu. Pemicu dan pemacu. Ya, karena memang selama ini kan yang namanya ilmu pendidikan itu kan teknokratik toh. Jadi beliau termasuk presiden kan juga mengatakan bahwa indeks prestasi yang bagus, akreditasi, kemudian ijazah itu kan tidak menjamin. Tidak menjamin. Ya, tidak menjamin, karena itu perlu diterobos sebenarnya. Jadi konsep kampus merdeka, Merdeka Belajar itu sebenarnya tadi kalau mengikuti Profesor Malik Fajar memberi makna sebenarnya, ya, memberi makna. Tapi ini juga terobosan supaya kita tidak terjebak pada hal-hal yang sebenarnya selembar kertas itu tapi nggak ada maknanya gitu. Kemarin Profesor Nasruddin Harahap juga menyampaikan ke kami, yang membuat mahasiswa jadi orang itu bukan selembar kertas ijazah, tapi ilmu. Ya. Jadi itu yang diterobos, tapi begitu ini sampai kok di bawah, di dalam birokrasi nanti teknis lagi kan gitu. Jadi pelaksanaan kampus Merdeka, Merdeka Belajar itu akhirnya teknis. Itu yang pernah kami obrolkan dengan Wakil Rektor UIN Abdul Rozaki kan. Beliau kan datang ke rumah ya, kami ngobrol-ngobrol, curhat kan gitu ya. Kalau dulu itu mahasiswa itu bebas, mau kuliah di UGM sana juga boleh. Dulu orang-orang yang hebat itu kan biasanya ada ruang kelas, muat banyak banget lah, bisa muat 300 orang, 200 orang, lalu anak-anak dari IAIN, dari mana bisa berdatang, nggak ada masalah, nggak ada absen. Sekarang nggak bisa gitu. Nah sekarang dikontrol, setiap ruang, setiap ruang kan isinya maksimal 40. Itu kan namanya diteknokratisasi, namanya instrumentalisasi, sehingga kegiatan intelektual yang dulu pernah ada itu sekarang diganti dengan instrumentalisasi, teknikalisasi. Ini yang saya kira kemerosotan, sehingga mengapa kalau Mas Menteri bilang merdeka-merdeka itu sebenarnya untuk ini, untuk menembus itu ya. Tapi akhirnya sekarang harus MOU kayak harus begini, jadi secara teknis, padahal mahasiswa itu bisa belajar di mana-mana kok.
Mau belajar di LSM, mau belajar di Sanggar Maus Tradisi, atau acara-acara kalau nggak pandemi ya acara-acara seminar. Kita ikut sambil cari makan siang kan gitu kan. Saya kan dulu begitu namanya kan. Itu seni yang luar biasa kan gitu. Berjuang cari makan itu. Termasuk di itu apa namanya pengantin itu. Maka agama. Nah itu gitu. Itu kalau nggak pernah begitu bukan mahasiswa itu kan gitu ya. Jadi pura-pura pakai batik. Tapi mungkin pengelolanya juga sudah tahu ini anak-anak yang mau cari makan nggak apa-apa. Ini bagian dari sedekah kan gitu. Bagus juga kan? Iya. Jadi apa namanya? Tapi sebenarnya saya ingin mengatakan begini, yang namanya ilmu itu merdeka dan berdaulat, ya. Meskipun tidak ada omongan menteri kayak gitu, ya hakikatnya yang namanya ilmu itu merdeka, berdaulat, itu ya. Artinya ya dia punya apa namanya ruang-ruang yang leluasa, tapi kerangkanya tadi untuk amalia tadi. Bukan berarti lalu autarkis. Autarkis itu begini. Autarkis itu menangnya sendiri. Jadi saya merasa paling benar gitu kan, dan merasa paling baik, paling benar. Lalu orang itu nggak mau diatur tapi pengennya mengatur. Jadi ini orang menyampaikan, Anda itu menyampaikan gagasan atau mau mengatur sih kan gitu. Jadi kan bedanya tipis tuh. Orang harus bisa mendudukkan orang itu menyampaikan argumen, menyampaikan gagasan, menyampaikan aspirasi, tapi pengennya mengatur kan gitu. Ini yang kemudian ilmu itu bisa istilah saya itu tergelincir menjadi tirani. Jadi tirani. Dia mengutamakan kebenaran, kebaikan, bahkan keadilan, tapi dia melupakan melupakan etika, melupakan sopan santun, melupakan rakyat, melupakan melupakan yang lain. Seminggu yang lalu saya sempat mewawancarai di acara ini 3 mahasiswa APMD lain prodi. Masing-masing tinggal skripsi dan masing-masing itu aktif di lembaga-lembaga di lembaga-lembaga kampus, tapi juga aktif di luar. Nah, kira-kira apakah pola seperti itu yang dimaksud dengan Merdeka Belajar, Kampus Merdeka? Iya, saya kira gitu ya. Itu Merdeka itu ya punya ruang-ruang diseimbangkan. Jadi silakan aja kan intinya kayak ajaran Bapak pendidikan kita lah, setiap tempat adalah sekolah, setiap orang adalah guru. Ya. Petani juga guru, saya juga banyak belajar. Saya misalnya gini, saya nggak pernah belajar buku teks ekonomi. Tapi saya ngobrol dengan petani itu saya memperoleh pengetahuan yang luar biasa tentang ekonomi. Banyak saya kalau di kampung itu kan ngobrol gitu. Panennya piye, dapat berapa, harganya berapa itu, terus kesulitanmu di mana kan sebagainya. Itu yang itu ilmu juga ya. Jadi artinya silakan aja, organisasi itu kan macam-macam. Ada organisasi yang mengarah politik, ada organisasi yang mengarah pada intelektual. Ada organisasi yang mengarah pada gerakan rakyat, bisa kesenian, macam-macam lah, silakan aja, itu kan kemerdekaan. Tetapi poin yang saya sampaikan itu kan penting ya, kita itu belajar bergaul, lalu berorganisasi itu jangan sampai menjadi produk gagal. Ya, ini keprihatinan saya ini, banyak orang-orang yang berorganisasi tapi tidak belajar. Ada juga yang belajar tapi tidak berorganisasi. Ada juga yang merasa kenceng ilmunya, merasa banyak tapi dia melupakan pergaulan. Pergaulan sosial harus sopan santun dan sebagainya. Bagaimana kita menempatkan diri pada orang gitu ya. Jadi konsepnya di mana-mana belajar, petani itu ya guru kita. Jadi kita tidak datang menggurui gitu. Ya, jadi kita anggap bahwa mereka itu mereka subjek juga, bukan objek kan gitu. Jadi dengan demikian
nanti mahasiswa-mahasiswa baru itu akan setidaknya siap menghadapi segala macam tantangan ke depan ya, baik di tengah masyarakat maupun di lingkungan paling kecil ya. Ketika menghadapi, katakanlah nanti pandemi selesai, mahasiswa berdatangan itu sudah siap ya. Ya. Jadi soal itu nanti kita sesuaikan ya. Kan sebenarnya di tempat lain juga sudah mulai nih. Paling tidak yang mahasiswa baru sama semester 3 ini kan udah mulai masuk. Anak saya kan juga sudah mulai masuk kan. Masuk ya. Udah masuk meskipun seminggu di rumah, seminggu dibatasi, nggak apa-apa lah gitu. Tapi sekali lagi bahwa kampung itu juga tempat belajar. Ya, tempat belajar. Silakan aja kan, saya misalnya begini kan, banyak mahasiswa yang berorganisasi misalnya, silakan aja gitu. Lalu ketika saya memberikan kuliah misalnya, itu mahasiswa itu membawa surat izin, Pak saya ikut kegiatan ini, saya mau izin. Enggak, saya nggak penting kayak gitu, ini bukan kantor kecamatan gitu. Saya nggak perlu izin ini, saya nggak akan sentuh apalagi saya buka. Jadi saya anggap Anda itu tidak masuk. Tapi bukan berarti Anda rugi karena orang itu kan punya pilihan, oh saya memilih kegiatan di mana gitu kan, sedang mengorganisir, silakan, itu juga belajar. Artinya jangan menganggap bahwa kuliah di kelas itu sebagai birokrasi kecamatan gitu loh. Gitu. Lalu di sini minta izin ya supaya diizinkan, artinya nanti kan ini tidak nol. Nggak apa-apa, saya pengen setiap orang itu mengambil keputusan secara otonom. Secara otonom dan ngerti resikonya. Saya punya dua pilihan nih. Saya milih kuliah di kelas atau kegiatan di luar. Dan itu juga belajar. Gitu loh. Jadi artinya nggak bisa dong, misalnya dia memperoleh sesuatu yang berharga di sini juga maunya dapat. Padahal orangnya nggak hadir nih, maksudnya ini presensinya ini kan model kantor kecamatan itu kan. Mau nih untuk loro-lorone. Padahal di sini kan nggak dapat dia. Dapatnya dia di sini gitu. Nah, kalau yang seperti itu apa itu etika atau apa namanya? Ya, etika lah. Soal etika ya. Jadi kan saya menyukai sepak bola seperti yang saya sampaikan di YouTube. Orang itu silakan meraih kesempatan, memperjuangkan kepentingan, mencapai gol, silakan, bebas. Tapi jangan sampai tiga hal itu merugikan yang lain. Ya, kita punya etika, punya larangan ya. Jadi orang itu kan bebas memperjuangkan hak dan kepentingannya, tetapi jangan merampas hak orang lain. Nah itu dia. Ya, itu kan penting itu. Makanya kan kita bermasyarakat, bernegara itu kan sebenarnya maknanya di situ. Silakan kejar, Anda bebas melakukan apapun kecuali yang dilarang. Kalau Anda melanggar larangan ini maka kena semprit, kena penalti, kena hukuman kan gitu. Ya, filosofi sepak bola itu memang penting, bisa kita terapkan di kehidupan kita sehari-hari. Di kampung termasuk di kampung, kita boleh melakukan apa saja kecuali yang dilarang. Mengapa dilarang? Karena merugikan orang lain. Kan gitu, atau merampas hak orang lain. Ya. Baik, dengan demikian K3 katakanlah mahasiswa baru tetap bisa belajar sekarang ini ya, tetap bisa belajar di kampung sambil menunggu datang ke kampus, sambil menunggu datang ke kos ya. Jadi tetaplah bersabar, tetaplah menunggu sampai pandemi itu selesai, tapi bukan berarti tidak belajar. Ya, harus karena belajar dimanapun bisa. Karena sesuai Ki Hajar Dewantoro, semua orang adalah guru dan semua tempat adalah sekolah. Nah, itu namanya merdeka itu. Itulah merdeka. Merdeka, otonom, berdaulat gitu. Ya. Jadi dengan demikian mungkin ada pesan bukan pesan terakhir.
sebelum mahasiswa datang ke kampus sebagai mahasiswa seperti dulu-dulu, apa yang harus dilakukan? Yes, pokoknya jalani kan ini ada pengenalan kan. Ya. Ada pengenalan administrasi akademik macam-macam lah, itu perlu dipelajari juga. Hal yang kecil perlu. Jangan sampai orang itu mengabaikan KRS misalnya, jangan mengabaikan portal misalnya. Itu untuk mendisiplinkan yang itu ya. Jadi jangan sembrono di situ. Yang kedua ya nanti pokoknya harus hasrat rasa ingin tahu gitu ya. Nanti silakan belajar, perpustakaan ada di mana-mana. Di kampung orang itu ngobrol dengan petani juga belajar. Lalu kan ini yang sering saya katakan, kalau petani itu adalah ruang narasi kecil, lalu buku atau ilmuwan itu ruang narasi besar. Nah, orang belajar itu bagaimana membuat dialektika ini. Kalau mahasiswa semester baru kan belum ngerti. Dosen aja mungkin nggak ngerti soal ini gitu lah, apalagi yang mahasiswa baru gitu kan. Tapi ini nanti proses ini bisa kita jalani secara terus-menerus, dan kita berharap nanti ini ya, ini kan kehormatan kepercayaan orang tua. Jadi nomor satu ya, harus lulus, bukan hanya lolos dengan maklum ya. Harus lulus bukan lolos ya. Lulus itu selamat dan sukses. Jadi bukan menjadi produk gagal. Ya. Namanya produk sukses artinya gitu. Ya. Dan nanti kita bisa ketemu kok. Nanti kita acara ini terutama teman-teman mahasiswa yang sudah di Jogja, nanti kita suasana yang lebih hangat gitu ya, yang lebih ini lebih bersahabat gitu ya. Gitu. Baik, saya kira kita sudah sampai pada ujung acara ini. Meskipun pandemi sedang melanda di negeri ini, tetapi bukan berarti belajar tidak bisa dilakukan. Belajar bisa dilakukan di mana saja, di kampung maupun di kampus. Sebab setiap orang adalah guru dan setiap tempat adalah sekolah. Saya kira kita akhiri. Sampai jumpa APMD Podcast. Ya, sip. Ya.